Halo Sobat Klimatologi, kembali lagi bersama saya Lulu Putri dengan NIM 503419. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sirkulasi atmosfer. Sirkulasi atmosfer adalah salah satu faktor yang mempengaruhi iklim di bumi. Angin global akan mempengaruhi iklim karena mendistribusi panas dan kelembaban di seluruh bumi. Sirkulasi atmosfer merujuk pada pola pergerakan angin serta tekanan udara dalam skala luas yang cenderung konsisten sepanjang tahun atau mengalami variasi musiman di lapisan atmosfer bumi. Pola ini berperan dalam menyebarkan energi panas yang berasal dari radiasi matahari dan uap air dari wilayah tropis yang seret energi ke kawasan lintang yang lebih tinggi, sehingga mengimbangi ketidakmerataan suhu antar lintang dan membentuk pola iklim dunia secara keseluruhan. Mekanisme dasar terjadinya gerakan udara adalah perbedaan intensitas radiasi matahari yang menyebabkan pemanasan tidak merata di permukaan bumi, menciptakan perbedaan tekanan udara. Rotasi bumi atau efek Coriolis juga berperan besar dalam membelokkan gerakan udara dan membentuk sel-sel sirkulasi. Secara global, sirkulasi atmosfer di setiap belahan bumi terdiri dari 3 sel utama, yaitu sel Hartley pada lintang 0 hingga 30 derajat, sel Farrell pada lintang 30 hingga 60 derajat, dan sel polar pada lintang 60 hingga 90 derajat. Selain sirkulasi dalam arah utara-selatan atau meridional, terdapat juga sirkulasi dalam arah timur-barat atau zonal, terutama di wilayah ekuatorial yang dikenal sebagai sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker merupakan pola pergerakan udara tropis yang bersifat horizontal atau zonal dan mengikuti garis khatulistiwa, terutama di atas Samudra Pasifik. Pola ini timbul akibat adanya perbedaan tingkat pemanasan antara wilayah timur dan barat Samudra Pasifik. Kemudian kondisi normal sirkulasi Walker di Pasifik. Yang pertama, udara meninggi di bagian barat Pasifik. Wilayah barat Samudra Pasifik di sekitar Indonesia dan Australia menunjukkan suhu permukaan laut atau SPL yang lebih tinggi, dikenal sebagai warm pool. Pemanasan yang kuat ini memicu kenaikan udara, menghasilkan tekanan rendah di permukaan serta curah hujan yang melimpah. 2. Udara menurun di bagian timur Pasifik. Wilayah timur Samudra Pasifik di sekitar Peru dan Ekuador memiliki SPL yang lebih rendah atau cool pool akibat proses arus naik atau upwelling. Udara yang mendingin kemudian turun atau subsiden, membentuk tekanan tinggi di permukaan dan menciptakan kondisi yang lebih kering. Yang ketiga, angin permukaan dari timur. Pada level permukaan, angin mengalir dari Pasifik Timur atau tekanan tinggi menuju Pasifik Barat pada tekanan rendah yang disebut sebagai angin timuran ekuatorial. Angin ini mendorong air hangat di permukaan ke arah barat. Yang terakhir, aliran balik di troposfer lapisan atas. Di ketinggian troposfer atas, udara bergerak dari Pasifik Barat atau tempat kenaikan kembali ke Pasifik Timur atau tempat penurunan sehingga melengkapi siklus sirkulasi. Variasi dan signifikansi siklus Walker. Intensitas sirkulasi Walker memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan fenomena El Nino. Pada fase normal atau La Nina, sirkulasi Walker berlangsung dengan kekuatan tinggi yang ditandai oleh angin timuran yang intens. Sedangkan pada fase El Nino, sirkulasi Walker mengalami pelemahan atau bahkan pembalikan arah, di mana zona kenaikan udara serta curah hujan yang tinggi bergeser ke wilayah Pasifik Tengah atau Timur, sementara subsidensi terjadi di Pasifik Barat yang berhubungan dengan kondisi kekeringan di Indonesia. Yang kedua, sirkulasi Hartley. Sirkulasi ini merupakan konveksi termal langsung dalam atmosfer yang berlangsung di kawasan tropis dan subtropis. Sirkulasi ini membentang dari 0 hingga 30 derajat lintang utara dan selatan. Proses terjadinya sirkulasi Hartley ada 4, yaitu udara naik atau konveksi di khatulistiwa, pergerakan ke kutub di troposfer bagian atas, udara turun atau subsiden di daerah subtropis, dan pergerakan balik di khatulistiwa ke khatulistiwa di permukaan.
Yang pertama, udara meninggi atau konveksi di Khatulistiwa. Wilayah Khatulistiwa menerima radiasi matahari yang paling kuat. Akibatnya, udara menjadi sangat panas, mengembang, dan naik atau konveksi intens karena kepadatan yang menurun. Kawasan ini disebut juga sebagai zona konvergensi intertropis atau intertropical convergence zone yang ditandai oleh tekanan rendah di permukaan, terbentuknya awan tebal, serta curah hujan yang melimpah. Yang kedua, pergerakan ke kutub bagian atas troposfer. Udara yang telah naik kemudian bergerak menjauh dari khatulistiwa ke arah kutub pada level atas troposfer. Yang ketiga, udara turun atau subsiden di daerah subtropis. Di sekitar 30 derajat lintang utara dan selatan, udara mendingin dan menjadi lebih padat sehingga turun atau subsiden. Daerah ini menunjukkan tekanan tinggi di permukaan, udara kering, dan curah hujan yang minim sehingga menyebabkan pembentukan gurun-gurun luas di dunia. Yang terakhir, pergerakan balik ke khatulistiwa di permukaan. Pada level permukaan, udara yang turun di subtropis mengalir kembali ke khatulistiwa untuk mengisi ruang kosong udara. Aliran udara di permukaan ini dibelokkan ke arah barat oleh efek Coriolis, dikenal sebagai angin pasat. Siklus ini secara efisien memindahkan energi panas ke arah kutub. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.